Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Ramapati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Singkawang, dari SMA Negeri 3 Singkawang. Di video kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan sudah bersama saya Ibu Deni Windasari, guru SMA Negeri 3 Singkawang juga, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, kita langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Wah, sehat sekali, cerah sepertinya Ibu ini ya. Alhamdulillah. Ibu Winda nih. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi, Iya, Bu. agar nanti Bu Winda setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, pada saat observasi nanti yang akan saya lakukan dengan tujuan agar Ibu menjadi lebih siap lagi, lebih bisa percaya diri lagi dengan observasi yang akan kita lakukan nanti. Baik, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Winda. Boleh, Bu Winda? Boleh. Boleh. Untuk kegiatan observasi nanti, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai nanti? Nah, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah siswa itu dapat menentukan ukuran pemusatan data pada nilai rata-rata. Nah, nilai rata-ratanya itu berupa data tunggal dan juga data kelompok, Bu. Oh, berarti yang nanti akan Ibu nilai adalah siswa itu dapat menentukan nilai rata-rata, Iya, ya, Bu ya? Iya, nilai rata-ratanya. Baik data tunggal maupun data berkelompok. Bagus sekali, Bu Winda. Selanjutnya nih, Bu, pertanyaan yang kedua dari saya. Kira-kira area pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan saat pembelajaran nanti? Saat pembelajaran, saya akan mengembangkan keterampilan mereka dalam menentukan nilai rata-rata tunggal, kemudian saat selanjutnya itu di rata-rata kelompok. Nah, harapannya bisa diterapkan oleh siswa di dalam kehidupan sehari-hari. Oh gitu ya, jadi nanti area pengembangannya itu Ibu dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menentukan nilai rata-rata dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, Bu ya. Betul, Bu. Selanjutnya nih, Bu, kira-kira nih model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah discovery learning. Discovery learning, ya, Bu ya. Berarti di dalam discovery learning itu ada juga ya sintak-sintak yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran itu ya. Selanjutnya nih, Bu, kira-kira strategi pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan saat pembelajaran? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, diferensiasinya itu pada konten, Bu, konten pembelajarannya. Berarti Ibu mau menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu pusatkan ke diferensiasi konten, ya, Bu ya, begitu ya, Bu ya. Bagus sekali tuh, Bu. Selanjutnya nih, Bu, satu lagi. Maaf ya, Bu ya, apa, Bu. Kira-kira penilaian yang bagaimana yang mau Ibu gunakan? Untuk penilaian, saya akan melakukan tes tertulis di setelah pembelajaran. Kemudian di saat pembelajaran juga saya melakukan observasi sikap, Bu, untuk setiap siswa. Nanti juga ada lembar observasi sikapnya, Bu. Terus nih, Bu, terkait strategi pembelajaran tadi kan Ibu bilang akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terus berpusat kepada konten. Diferensiasi konten ya. Kira-kira diferensiasi konten bagaimana yang akan Ibu kembangkan? Saya akan mengembangkan berupa LKPD yang telah disiapkan. Kemudian saya juga akan menyiapkan berbagai bahan informasi yang mereka bisa temukan dari berbagai sumber, misalnya bisa dari internet,
bisa dari buku yang mereka gunakan dan modul-modul yang sudah pernah saya bagikan ke anak-anak. Jadi nanti di kegiatan itu Ibu menyiapkan LKPD Iya. sama berbagai sumber Belajar. ya Bu ya. Iya. Jadi anak itu bisa belajar dari YouTube Iya. atau dari sumber lain ya Bu ya. Benar, Bu. Kira-kira nih kapan pelaksanaannya dan jam kapan tuh? Nah, observasi ini akan dilaksanakan di hari Kamis. Oh, besok ya, Bu? Iya, Ya, Kamis besok. besok, Bu. Oh, Di kelas 12 IPS 1, Bu. Oh, Nah, jamnya itu setelah sholat zuhur atau biasa masuk jam ke-7 kan jam ke-8 ya Bu Iya. ya, di kelas 12 IPS 1. di BS 1 ya. Oh, baik. Itu saja Bu Iya. yang mau saya tanyakan. Saya berharap di kegiatan besok nanti, di saat observasi nanti, Ibu bisa melakukan pembelajaran Iya, dengan Bu. baik, Amin. dengan percaya diri. Amin. Apa yang mau Ibu kembangkan bisa Iya. tercapai, langkah-langkah pembelajaran juga dapat Iya. tercapai. Ya Bu ya. Benar. Nanti di besok Iya. nanti setelah pembelajaran, setelah itu kita akan melakukan kegiatan pasca observasi Oh, lagi baik, ya Bu, Bu baik. ya, Iya. yang akan kita refleksi lah apa yang kalian dapat menentukan nilai rata-rata, baik rata-rata data tunggal maupun data kelompok. Nah, data tunggal itu sudah kita bahas di pertemuannya. Data yang ditulis tanpa tabel, salah satunya seperti itu. Kemudian nilai data kelompok sudah juga kita bahas di pembelajaran histogram kemarin. Dia menggunakan ya tabel, ada frekuensi, kemudian ada nilainya. Soal kalian kerjakan masing-masing. Kemudian observasi sikap, Ibu akan mengamati sikap kalian selama pembelajaran. Kami dari kelompok 2 kami akan memecahkan masalah di nomor 2, yaitu menentukan nilai rata-rata hidup dari tabel A. Tabel garis garis. Sampai baik, kami menulis nilai sesuai yang ada di soal. Jadi itu nilai tidak perlu kita jelaskan. Kalau frekuensi perlu kita jelaskan ya teman-teman. Nah dari sini kita lihat 2 tambah 7 berapa? 3 tambah 17 1 tambah 6 7 tambah ini 8 30 mana? Jumlahnya adalah 30. Jumlah dari 30 Jumlah dari sesuai rumus ini akan kita kalikan. 4 kali 2 ada berapa? 4 tulis 5 kali 7 35 6 kali 13
Kita tambah lagi, kita jumlahkan. Hasilnya berapa? 30. Ya, 180. Baru dari sini kita memasukkan rumusnya. X bar sama dengan A dibagi B 180. A itu yang mana? 180. 180. A yang frekuensi dong. A cuma frekuensi. Ada di FI sama FI. Iya. Saya itu manusia. Sama 10 kali 30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak ada frekuensi yang mendapatkan nilai sendiri dijumlahkan ya. Kita jumlahkan sama-sama. 8 tambah 16 berapa? 24. 24 tambah 24 48. 48 tambah 20 68. 8 tambah 12 80. Jadi hasilnya 80 ya teman-teman. Iya. Jadakan tidak juga ya. Apa itu dia? Alat pemberian orang. Oke, cara untuk mendapatkan titik tengah itu kita ada nilai bawah 61, kita tambahkan dengan nilai atas yaitu 60, kemudian dibagi dengan 8. Bagi 2. 50 ditambah 51 tambah 60 dibagi 2 berapa? 55,5 bagi 2. Amin. Cara menentukan X1 nilai XI dan FI, yaitu frekuensi ini nomor dapat hasil dari 8 nih, terus ditambah hasil dari yang ini. Dikali teori 8 dikali 55,5. Berapa hasilnya teman-teman? 444. Terus yang 16 ini dikali sama 65,5. Terus yang di 24 dikali 75. Yang di 20 dikali 85,5. Di 12 dikali 95,5. Terus kan udah dapat hasilnya nih. Terus semuanya ini ditambahkan. Ya Allah ya. 160. Nah, habis itu kita tentukan X bar. Yang rumusnya masih ini dibagi dengan ini B dengan A.
hasilnya. Jo. Selanjutnya di sini kami tutup dengan filosofi wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Nah, untuk hari ini kita akan membuat kesimpulan dari materi yang kita pelajari bahwa data tunggal kita cari dengan menjumlahkan semua data tapi dengan banyaknya data. Itu untuk rata-rata tunggal. Kemudian yang kelompok kita buat apa dulu? Ya, cari titik tengahnya. Kemudian dikalikan frekuensi dikali barulah hasil jumlahnya itu dibagi dengan jumlah frekuensi. Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas materi hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Untuk materi berikutnya kita akan masuk ke modus dan media ya. Silakan dibaca-baca bukunya di rumah. Belajar di rumah, pelajari lagi materi yang sudah dijelaskan hari ini supaya nyambung di pertemuan berikutnya. Oke. Bu, rasa sekian hari ini, bagaimana perasaannya belajar matematika hari ini? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sepertinya cerah sekali. Efek libur kali ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah. Nggak ngajar ya? Cuacanya juga mendukung, Bu. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan Iya, Bu. terkait jalannya observasi kita kemarin agar kita bisa mengevaluasi dan merefleksi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Ada beberapa pertanyaan nih, Bu, yang mau saya ajukan. Tidak apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Nggak usah grogi, tenang aja, Bu. Pertanyaan yang pertama nih, Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi di kelas kemarin? Awalnya saya merasa tegang ya, karena kalau kita mengajar, selain kita dan siswa kemudian masuk orang lain, misalnya observer itu, kan nggak terbiasa tuh. Nah, tapi alhamdulillah seiring berjalannya pembelajaran saya menjadi nyaman dan menyatu dengan situasi tersebut. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, Bu. Alhamdulillah, Bu ya, walaupun awalnya tegang, tapi bisa berjalan dengan baik ya, Bu ya. Bisa Ibu ceritakan area pengembangan yang Ibu lakukan kemarin, terus tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan? Awalnya saya menyiapkan perangkat pembelajaran ya. Kemudian dalam pembelajaran itu area pengembangannya itu di pengetahuan. Nah, pengetahuan itu dilihat dari nilai latihan setelah pembelajaran. Kemudian untuk keterampilannya kita gunakan lembar kerja peserta didik. Nah, ini nantinya dipresentasikan. Kemudian nilai observasi sikapnya dilihat dari mereka selama pembelajaran dan melakukan presentasi kelompok, Bu. Jadi yang di pengetahuannya Ibu melakukan latihan soal di akhir kegiatan ya, Bu? Iya, Bu. Terus kalau keterampilannya dari hasil kerja pada lembar kerja mereka. Terus sikapnya Ibu nilai dari awal pembelajaran sampai pembelajaran selesai. Observasi kelas ya, observasi sikapnya ya, Bu ya.
Terus menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik atau belum? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sesuai rencana yang di awal ya sebelum mengaji masuk di dalam kelas. Namun masih ada kekurangannya, Bu. Wah, sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangannya, Bu, ya. Iya. Kira-kira nih kekurangan atau hambatan yang terjadi di kelas itu kayak gimana, Bu? Hambatan atau kekurangan yang saya alami ya, mungkin juga dialami oleh guru lainnya. Masih ada beberapa siswa yang pada saat pembelajaran berkelompok sudah dikelompokkan dan LKPD-nya sudah dibagikan tuh ada yang sibuk sendiri, ada yang bermain dan sebagainya. Nah itu lumayan sulit untuk dikondisikan, Bu. Nah ada yang kurang aktif dalam diskusi. Jadi hambatannya siswanya sibuk sendiri, terus tidak aktif gitu ya, Bu, ada yang tidak aktif. Kira-kira menurut Ibu kenapa sampai hal itu bisa terjadi? Mungkin dalam pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok itu kan saya bagi secara random. Nah, artinya dia belum tentu merasa nyaman dengan kelompok yang saya bagi, Bu. Karena kalau kita aja ya, kalau berkumpul, kalau udah nyaman pasti bisa fokus seperti itu kan. Kalau udah nggak nyaman dengan anggota kelompok pasti ya sibuk sendiri dan sebagainya. Jadi masalahnya di situ, Bu. Menurut Ibu kendalanya itu karena pembagian kelompok tadi, Bu, ya. Terus nih kira-kira biar tidak terjadi lagi ke depannya tuh, kira-kira apa yang mau Ibu lakukan? Rencana ke depannya saya mau menyesuaikan dengan kenyamanan mereka. Nah, dengan gaya belajar yang bervariasi. Gaya belajar bervariasi itu kayak gimana? Nanti disesuaikan mereka maunya seperti apa. Nanti kan LKPD sudah kita bagikan. Nah mereka mau mengerjakan seperti apa, mau yang gaya belajarnya diskusinya seperti apa, itu kita serahkan ke mereka masing-masing, tidak kita atur seperti itu. Oh, jadi maunya itu kayak disesuaikan dengan keadaan siswa tersebut, siswanya gitu ya, supaya Bu, mereka ya. semuanya aktif dalam pembelajaran. Terus kira-kira kapan nih Ibu mau melakukan perubahan yang tadi Ibu bilang? Mungkin dalam waktu dekat, tapi waktunya juga belum tahu kapan, tapi insya Allah secepatnya, Bu, saya akan mencoba untuk menerapkan hal tersebut. Apalagi setelah ini kan kita mau ulangan semester, betul, ya, Bu. ada Waktunya penilaian semester ya, jadi mungkin di semester depannya Bu, ya. Bisa nanti dilihat evaluasi dari hasil ulangan mereka, kita lihat dulu hasilnya seperti apa, baru kita menerapkan hal tersebut. Itu saja mungkin dari saya, Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depan dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan baik. Terus yang Ibu lakukan pun sesuai dengan yang Ibu harapkan. Amin, Bu. Itu saja. Terima kasih sudah mau berbagi, sudah mau bercerita dengan saya. Sehat-sehat ya, Bu, ya. Amin. Saya juga berterima kasih, Bu. Banyak sekali pengalaman yang bisa saya dapat dan saya tahu apa kekurangannya, kelebihannya, dan saya akan memperbaiki apa yang jadi kurangnya nanti. Iya, kita sama-sama belajar ya, Bu, ya. Kekurangan kita perbaiki. Iya. Kita sering-sering merefleksikan diri kita, ya, Bu, ya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.